Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan hari ini. Kemarin ada yang bertanya ke kami bagaimana menentukan himpunan penyelesaian pada contoh yang kedua. Setelah sampai pada langkah ini, yaitu bentuk pertidaksamaan kuadrat di sini, bagaimana kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Langkahnya adalah pertama, kita buat menjadi persamaan kuadrat dulu, yaitu tandanya ini kita anggap sebagai sama dengan. Langkah berikutnya adalah kita cari dengan cara pemfaktoran untuk menentukan, yaitu akar-akar persamaan kuadratnya. Caranya bagaimana? Kalian buat dulu, yaitu tanda kurung seperti ini. Kita buat sama dengan dulu, sama dengan 0, menjadi persamaan kuadrat. Kita buat skemanya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai 3x kuadrat, yaitu didapat dari 3x dikali x. Kemudian langkah berikutnya, kuncinya adalah di sini. Negatif 3. Negatif 3 itu didapat dari perkalian berapa kali berapa? Ada dua kemungkinan, yaitu 1 kali 3 atau 3 kali 1. Ini kita berikan dulu tanda negatifnya. Kemudian mana yang akan kita pilih? 1 kali 3 atau 3 kali 1? Maka kita cobakan di sini. Misalkan sini adalah 1, sini adalah 3. Dengan skema ini, coba akan kita buktikan apakah hasilnya nanti persamaan ini. 3x kuadrat ditambah 8x kurangi 3. Dengan skema ini, kalian perhatikan 1 kali x berarti 1x. Kemudian 3x kali 3 berarti hasilnya adalah 9x. Kemudian langkah berikutnya ini kita tambahkan. Hasilnya itu harus 8x. Bagaimana supaya hasilnya 8x? Mana yang positif, mana yang negatif? Apa positif semua atau negatif semua, atau salah satu positif yang satu negatif? Kalau kita perhatikan di sini 1x ditambah 9x supaya hasilnya adalah positif 8, maka sini harus negatif, sedangkan 9 itu harus positif, sehingga negatif 1 ditambah 9x itu hasilnya adalah 8x. Artinya berarti sini adalah negatif, sini adalah positif. 3x
positif 3 kali positif 3 adalah 9, positif 9. Negatif 1 kali positif X adalah negatif 1X. Ternyata yang betul adalah ini. 1 kali 3. Artinya, untuk pemfaktoran dari 3x kuadrat ditambah 8x kurangi 3, yaitu pemfaktorannya dari 3x kurangi 1 kali x plus 3. Langkah berikutnya adalah 3x kurangi 1 dapat sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya, yaitu berarti 3x sama dengan, ingat tinggal pindah ruas, jadi positif 1, maka nilai x itu sama dengan 1/3. Kemudian x berikutnya, faktor yang berikutnya, x plus 3 sama dengan 0. Maka nilai x-nya berarti sama dengan negatif 3. Ingat, ini bukan hasil dari himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini ya, 3x kuadrat ditambah 8x kurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. X sama dengan 1/3 dan X sama dengan negatif 3, ini hanya merupakan batasan dari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat tersebut. Langkah berikutnya adalah kita buat garis bilangan. Yang paling kiri adalah nilai yang paling kecil untuk X sama dengan 3. Untuk yang paling kanan adalah 1/3. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, yaitu langkahnya adalah kita ujikan di sini salah satu nilai dari batasan ini yang kurang dari negatif 3, antara negatif 3 dengan 1/3, dan lebih dari 1/3. Ini kita ujikan ke dalam pertidaksamaan ini, 3x kuadrat ditambah 8x kurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Maka jika kita lihat di sini, yang paling mudah adalah 0, atau di antara negatif 3 dengan 1/3. Ini ya, kita ujikan 3, kita ujikan untuk X sama dengan 0. Apakah X sama dengan 0 ini nanti merupakan himpunan penyelesaiannya? Bagaimana kita mengetahuinya? Nanti hasilnya apakah betul 0 itu, jika kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita coba, kita ujikan 3 kali x kuadrat, x-nya adalah 0, berarti 3 kali 0 kuadrat ditambah 8 kali 0, kemudian dikurangi 3. Kita lihat hasilnya apakah betul. 3 kali 0 adalah 0, 0 kuadrat itu adalah 0, 8 kali 0 adalah 0, dikurangi 3 lebih dari 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 itu lebih dari 0. Nah, apakah betul negatif 3 itu lebih dari 0? Nah, negatif 3 itu kan nilainya kurang dari 0. Berarti pernyataan ini
salah. Kalau salah, artinya 0 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Maka kalau bukan 0, maka kalau 0 itu bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, berarti selain dari nilai yang di antara negatif 3 dan sepertiga, yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Berarti yang mana? Berarti yang sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Nah, berarti adalah ini yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, yaitu X kurang dari atau sama dengan negatif 3 dan X lebih dari atau sama dengan 1/3. Maka himpunan penyelesaiannya, saya tulis di sini ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau saya beri tanda koma karena tidak cukup, X lebih dari atau sama dengan 1/3. Ya, seperti ini untuk penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, mungkin ini penjelasan lanjutan dari contoh yang kedua kemarin. Mungkin ada yang belum jelas untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya atau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Untuk contoh yang ketiga itu juga sama dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadratnya. Demikian mungkin yang dapat saya jelaskan. Ada yang masih belum jelas bisa disampaikan ke kami. Untuk latihan kalian coba ini, kalian coba tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 0. Ya, kalian coba tentukan himpunan penyelesaian sesuai yang sudah kita jelaskan tadi. Kalian cermati langkah-langkahnya, kemudian tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nah, mungkin itu dari kami. Ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan, bisa japri ke kami. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.